Jadi kita tahu bahwa masa pubertas itu adalah masa keemasan yang kedua setelah bayi. Jadi pada saat contohnya ya merokok, apalagi sampai ke penggunaan Drugs. nafza ya, Oh, betul, narkoba dan teman-temannya itu, dan aktivitas seksual yang seharusnya kan kita tahu tidak boleh. Nah, kalau hal-hal tadi, perilaku tadi itu dilakukan oleh remaja, maka itu bisa mengancam pertumbuhan yang sedang terjadi, bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pesona Guru, wujudkan guru mempesona. Hari ini telah hadir narasumber yang luar biasa, telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibunda Nur Fadilah. Assalamualaikum Bunda Nur. Waalaikumsalam Beliau adalah pakar dari bagian kesehatan, pendidikan kesehatan, betul Bun? baik, iya. Ya, Betul. hari ini kita akan ngobrol dan berbincang-bincang banyak dengan beliau terkait dengan gizi anak ya Bun ya. Oke. Bunda, sepertinya hari ini wajahnya terlihat sumringah cerah sekali Bun. Masya Allah. Iya. Ini kira-kira apa nih makannya hari ini nih? Wah. Bisa cerah begini? Makannya sih biasa ya. Yang jelas kalau bisa teman-teman ya, adik-adik, sedapat mungkin tuh makan buah dan sayur setiap hari ya, sebab itu merupakan makanan yang sebenarnya selama ini kita taunya tuh makanan pokok yang mengandung karbohidrat ya, adanya di nasi yang terutama ya, dan umbi-umbian dan seterusnya. Tapi sesungguhnya kalau teman-teman mau lebih banyak membuka diri terhadap ilmu pengetahuan, itu terbukti bahwa sumber karbohidrat yang paling bagus itu di buah dan sayur. Buah dan sayur. Iya. Itu kira-kira porsinya seberapa banyak biar kita tahu, oh kita harus makannya sekian satu hari itu. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi secara umum kalau kita punya piring makan, katakanlah seperti itu ya, satu piring makan itu setengah dari piring makan kita itu isinya harus buah dan sayur. Buah dan Ternyata sayur. banyak ya, selama ini kita suka hitung-hitungan ya, makan nasi gitu. yang banyak. Iya betul, nanti makan buahnya belakangan. Iya. Oh gitu. Nah, sama anak-anak juga begitu. Jadi ternyata pada masa pubertas ya, anak-anak kita yang sedang mengalami percepatan pertumbuhan berat badan, tinggi badan, bentuk tubuh, itu juga sangat penting mengkonsumsi buah dan sayur gitu, yang sering kali kadang-kadang ya anak-anak sebagian tuh tidak suka ya. Betul. Kenapa sekali. coba? Iya. Kenapa itu anak-anak bisa nggak suka? Kadang susah banget itu untuk ngebujuk anak makan sayur atau buah. Sebagian besar orang tua mengeluhkan hal betul. itu ya. Mungkin guru-guru di sekolah juga lihat anak-anak muridnya jarang. Jangankan buah, kadang nasi juga ada yang susah makan nasi. Nah, betul. Secara umum ada ahli yang menyatakan bahwa ada orang, tipikal orang ya, ada dua macam. Ada orang yang hidup untuk makan, ada orang yang makan untuk hidup. Jadi sebenarnya sih memang tidak terlalu harus dikhawatirkan juga ya. Anak-anak itu kita manusia itu sesungguhnya pasti akan mencari makanan kan, untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa menjalankan fungsi dan seterusnya. Tetapi masalahnya makanan yang seperti apa, berapa banyak gitu ya. Nah, itu sangat bergantung pada aktivitasnya seorang anak, kemudian bagaimana proses pertumbuhan yang sedang dia jalani gitu ya, sedang dia hadapi. Tadi kan kita sempat diskusi ya di sesi yang lain, kebutuhan anak kelas rendah misalnya 1, 2, 3 dengan anak kelas tinggi 4, 5, 6 ya, Bun? itu berbeda. Berbeda. Anak laki-laki dengan anak perempuan ternyata berbeda. Apa ya. itu yang bisa membuat perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan itu? Contoh, nah kita secara gampang saja, misalnya kalau anak perempuan itu kan dia mengalami menars pertama kali ya, menstruasi pada awal yang pertama kali, atau haid. Nah, pada saat itu dia akan kehilangan atau mengeluarkan banyak darah kan. Betul. Sehingga dia harus mengganti kebutuhan darah dan zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya yang terbuang kan, butuh asupan yang jadi lebih banyak. Mungkin ada saat tertentu yang proteinnya harus cukup, kemudian jenis mineral tertentu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar kata anemia. Nah, darah. yes,
kurang sel darah merah sesungguhnya secara lebih spesifik Iya, iya. lagi ya. Nah, orang Indonesia itu mengalami anemia yang khas karena kekurangan zat besi. Ya, bukan berarti kita makan besi ya. Tetapi ternyata zat besi itu ada di beberapa bahan makanan, baik dia hewani maupun nabati, dan itu jumlahnya harus cukup. Walaupun sesungguhnya dia tergolong kategori zat gizi mikro ya, bahasa kerennya tuh. Jadi jumlah yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi harus cukup ya. Jadi supaya anak-anak kita itu nanti pertumbuhan dan perkembangannya itu baik, mencapai yang optimal ya, yang ideal. Jadi sedapat mungkin tuh makannya bukan cuma sekedar apa yang dia suka. Ya kalau tadi disebutkan nggak suka makan buah, diturutin jadi nggak makan buah. Harus cari akalnya, harus pinter ya. Betul, sebagai orang tua kita harus mencari trik dan Yeah. cara yang jitu Yes, gitu, agar anak-anak mau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Gitu Bun. Lalu Bun, apakah ada perbedaannya antara anak-anak yang mengonsumsi makanan yang kurang gizinya dengan anak-anak yang cukup? Apakah dari segi aktivitasnya atau dari segi pertumbuhannya itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan? Ya, tentu saja ya kalau misalkan anak yang kekurangan zat gizi, kalau di Indonesia ini kita menyebutkan ada double burden, ada beban ganda masalah gizi di Indonesia. Ada gizi kurang, ada gizi lebih. Jadi pada saat yang sama di negara kita ini banyak orang yang anak-anak ya yang misalnya mengalami stunting, mungkin pernah dengar ya, pertumbuhan, gangguan pertumbuhan ya, gagal tumbuh tidak cukup tingginya dibandingkan dengan umurnya. Kemudian ada anak yang kurus, wasting, ada anak yang gizi buruk misalnya ya, gizi kurang, kemudian makin lama nanti dia akan jatuh ke situasi gizi buruk. Itu contoh yang tadi juga termasuk anemia, Ya, betul, kekurangan yodium misalnya ya, gondok misalnya, penyakit gondok. Nah, itu adalah contoh untuk permasalahan karena gizi kurang. Tetapi di sisi yang lain ada permasalahan gizi lebih. Nah, ternyata berlebihan gizi, kelebihan tidak bagus itu juga juga. tidak bagus. Jadi pertama dia overweight dulu. Tapi kalau terus-terusan setiap hari dia kelebihan, nah penumpukan itu mengakibatkan obesitas. Betul. Teman-teman Betul, mungkin pernah lihat ya di media ya, ada Ya. anak yang berat badannya luar biasa, sehingga dia pasti akan kesulitan bergerak. Di sisi yang lain permasalahan penyakit penyerta jadinya ikut-ikutan tuh menumpang pada situasi status gizi yang tidak baik. Makanya dapat diambil kesimpulan bahwa kita kalau makan secukupnya saja teman-teman ya. betul. Makanya jangan banyak-banyak, terus juga jangan sedikit banget. Jadi secukupnya saja sesuai dengan porsi dan gizinya. Seimbang. Seperti itu, seimbang. Oh iya Kak, Bunda Zahra. Soalnya Bunda Zahra kelihatannya masih muda, jadi saya suka panggil Kak ya. Memang muda Ibu. Baik. Zat gizi yang semakin banyak kita makan itu semakin baik, itu tadi buah dan sayur. Jadi kalau misalnya makanan pokok atau protein itu kita batasi jumlahnya. Tetapi buah dan sayur itu minimal 5 porsi loh sehari. Jadi boleh 3 porsi buah, 2 porsi sayur, atau sebaliknya 2 porsi sayur, 3 porsi buah. Pokoknya tiap hari harus makan sayur ya. Buah apa aja kira-kira ya? Kalau anak-anak sih biasanya ya mereka kadang-kadang milih-milih ya. Memang ada yang suka jenis buah tertentu. Tetapi sesungguhnya secara umum kita bisa gambarkan bahwa kan buah berwarna-warni ya, colorful tuh. Betul, ada kuning, ada merah, hijau. Ternyata warna itu merepresentasikan, yang menggambarkan zat gizi yang dikandungnya. Jadi semakin bervariasi jenis makanan, jenis buah dan sayur yang kita makan itu semakin bagus ya. Jadi misalkan ada yang orange, ada yang merah, ada yang hijau misalnya gitu. Nah, semua warna itu dimakan. Nah, kenapa anak-anak nggak suka makan? Jangan-jangan orang tuanya nih yang lupa menyediakan di rumah. Nah nih buat orang tua di rumah nih, harus selalu standby buah-buahan di kulkas. Biar kan kalau mau nyemil, jadi anak-anak nggak cari ciki karena di buka kulkas, wah ada buah. Jadi akhirnya makanlah buah. Jadi mungkin itu bisa jadi pembiasaan yang baik untuk orang tua. Betul sekali. Tipsnya keren tuh kayak. Nah, gini Bun, kira-kira ada nggak sih kayak
pengaruh-pengaruh yang membuat pertumbuhan anak itu jadi berhenti gitu. Ada nggak kira-kira Bun? Yes. Ini pertanyaan yang lebih seru lagi dari yang tadi iya. ya. Jadi kita tahu bahwa masa pubertas itu adalah masa keemasan yang kedua setelah bayi. Jadi pada saat ini terjadi percepatan pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan bentuk tubuh. Oh begitu. Pada saat manusia ya. Betul, nah ya. anak-anak kita kan mengalami tuh. Anak-anak kita nggak tahu dia akan mengalaminya startnya di usia berapa. Itu adalah proses yang cukup panjang. Tadi kita sudah sempat bahas. Ya, nah proses yang panjang tadi itu ada kemungkinan mengalami gangguan dan hambatan. Karena apa? Karena salah pada saat proses itu terjadi, dia melakukan perilaku yang tidak baik atau tidak sehat atau tidak bertanggung jawab. Contoh, tentu yang terkait langsung kalau terhadap pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan seterusnya itu tadi, gizi ya. Kalau perilaku makannya sudah salah, nah dia akan kemungkinan mengalami gangguan status gizi ya, jadi kelihatan lebih kurus atau mengalami stunting ya, gagal tumbuh tadi ya, tidak betul, tinggi. stunting. Kemudian ada tadi gizi kurang dan seterusnya, anemia. Tapi di sisi yang lain dia bisa juga mengalami ketidakseimbangan karena aktivitas fisiknya yang kurang. Oh gitu. Ya, jadi tidak cukup olahraganya, tidak seimbang juga dengan berpengaruh olahraga. juga ya? Ya, betul. Juga dengan tekanan mental. Jadi teman-teman guru gitu ya, Bunda Zahra sebagai guru dan mungkin orang tua di rumah juga perlu memperhatikan beban belajarnya anak itu jangan sampai membuat berlebihan. tertekan. Ya, betul. Nah, ada lagi perilaku yang lain, misalnya contohnya ya merokok, apalagi sampai ke penggunaan drugs. nafza ya, betul, narkoba dan teman-temannya itu, dan aktivitas seksual yang seharusnya kan kita tahu tidak boleh. Nah, kalau hal-hal tadi, perilaku tadi itu dilakukan oleh remaja, maka itu bisa mengancam pertumbuhan yang sedang terjadi, bahkan bisa berhenti. Jadi harusnya anak bisa tumbuh lebih tinggi, jadi nggak bisa tumbuh tinggi lagi gara-gara melakukan hal yang tidak baik, tidak boleh dilakukan. Oh gitu, ini seru nih Bunda nih. Ini ngomong-ngomong masalah asupan makanan ya Bun, asupan gizi nih, ada satu kasus di mana ada anak yang tidak suka makan nasi. Nah, pernah dengar nggak Bun? Oh, benar-benar. Pernah dengar nggak? Oh, banyak ya. Jadi juga. anak ini nih makannya makanan yang lain selain nasi, contoh pizza atau hanya makan biskuit saja. Tapi menurutnya itu cukup. Pernah satu waktu itu diakalin ya sama bundanya itu dimasukkan gitu nasi ya, gitu kan. Iya, tapi ternyata ketahuan Bun. Nah itu gimana Bun ini? Baik. Bagaimana bisa seperti ini? Oke, ini berdasarkan pengalaman dari orang-orang gitu ya. Kemudian mereka saling berbagi. Nah, hal itu banyak dilakukan ya. Jadi akal-akalan pakai trik gimana caranya supaya anaknya makan nasi. Kenapa sih harus nasi gitu ya masalahnya? Kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah terbiasa ya dibiasakan makan nasi. Bahkan orang yang dulunya makanan pokoknya sagu, jagung, umbi-umbian yang lain itu juga akhirnya makan nasi. Kan tidak kenyang kalau belum makan nasi. Oke, nah itu sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh si anak tadi itu tercukupi. Jadi kalau misalnya tadi penggantinya pizza, ya dia makanan pokok juga. Cuman memang masalahnya harganya ya, kemampuan ekonominya. Menguras kantong. Nah, jadi bagaimana? Kita lihat kalau misalnya tadi sempat kita bahas juga, makan buah dan sayur itu sebenarnya sumber karbohidrat yang terbaik. Tapi kita tidak umum ya, tidak terbiasa makan hanya buah dan sayur. Tentu nanti ada protein yang hewani misalnya sebagai lauknya gitu ya. Jadi sepanjang tadi kembali lagi makan makanan yang bervariasi, kemudian porsinya cukup, tidak kurang, tidak lebih. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Sekali lagi, ada orang yang makan untuk hidup, ada orang yang hidup untuk makan gitu. Anak kita, mungkin anak yang nggak suka nasi atau mungkin tidak suka makan ya, dalam tanda petik ya, tidak menurut kita itu kurang makan gitu ya, mungkin dia jenis yang orang yang makan untuk hidup gitu, jadi cuma sekedar untuk mempertahankan kehidupan. Cukup saya makan segitu gitu, tidak perlu yang lain-lain. Mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa juga kalau anak yang seperti itu kita kasih jenis makanan tertentu yang tinggi gizi, jadi padat gizi istilahnya ya, jadi misalkan susu atau telur misalnya gitu.
biar bisa jadi pengganti ya Bun ya, Yes. biar nggak lemes gitu kan, kasihan anak kalau nggak makan nasi. Belajarnya juga jadi nggak Betul, semangat. berpengaruh kemana-mana kalau anak lemas, nggak semangat, mau aktivitas, mau main, mau Betul. olahraga yang lain juga kan kurang semangat gitu ya Bun. Oh iya, tapi jangan juga kita terlalu mengkhawatirkan ya. Karena gini, kalau misalnya kita terlalu memaksakan jenis makanan tertentu kepada anak, itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa orang itu faktor psikologisnya sangat berpengaruh. Jadi kalau dia tidak suka makanan itu, dia tidak diserap tuh makanannya. Oh bisa Iya, begitu? contohnya Beneran? ada, jadi ada misalnya diet berdasarkan golongan darah. Jadi di situ direkomendasikan ya orang yang golongan darahnya A, kemudian B, kemudian Iya, O iya, dan seterusnya, itu jenis makanannya tertentu kecenderungannya. Tetapi kalau kita lihat lagi, ada juga ahli yang menyatakan bahwa makan saja apa yang kamu sukai. Jadi dia berpendapat seperti itu karena dia membuktikan bahwa ternyata sel-selnya itu tidak menyerap Wah, dengan psikologisnya baik. ya, Bun, Iya, ya. makanya Wah. kalau WHO ya, UNICEF itu bilang bahwa faktor yang berpengaruh terhadap status gizi, terutama anak ini ya, itu ada 3 hal yang berpengaruh langsung. Pertama tentu makanannya ya, intake-nya, kemudian penyakit infeksi. Jadi contoh ya, kita mungkin masih ada cacingan gitu ya, Iya. penyakit infeksi semacam itu. Kemudian satu lagi adalah pola asuh. Nah sebenarnya pola asuh itu biasanya orang berpikir itu cara memberikan makannya, bukan itu. Tetapi itu tadi lebih dekat ke faktor emosionalnya, kedekatannya dengan orang tua, komunikasi dan seterusnya. Wah ini info yang sangat menarik, saya baru tahu ini Bunda. Nah terakhir nih Bun, ada nggak kira-kira tips dan trik untuk orang tua bagaimana caranya agar anak-anak ini terpenuhi kebutuhan dan asupan gizinya? Mungkin bisa diterapkan di rumah Bun. Baik, oke. Buat para orang tua, tentu kita berharap mereka bisa menyediakan jenis-jenis makanan yang sehat ya. Sehat. Jadi kadang-kadang kita itu lebih suka makanan yang praktis gitu ya, Iya. atau yang murah mungkin ya. Kadang-kadang ya yang sehat belum tentu mahal juga kan. Kita bisa Betul. cari jenis-jenis makanan yang tetap sehat, ya dengan harga yang masih bisa terjangkau gitu ya. Kemudian perhatikan perilakunya anak, perilaku makan anak gitu ya. Tidak perlu terlalu memaksa, tetapi juga kita beri dorongan gitu ya, beri saat-saat khusus gitu ya, makan bersama keluarga. Oh, iya. Jadi buat suasana Betul. makan itu menyenangkan. Berpengaruh juga ya, Betul, Bun, ya? jangan dipaksa Ya, gitu betul, ya. ha. Terus mungkin kadang-kadang ada anak tadi tuh yang milih jenis makanan tertentu gitu ya. Ya tidak salah juga, tetapi alangkah baiknya kalau dia bisa memakan berbagai jenis makanan. Seperti tadi sekali lagi diingatkan, jenis warna yang berbeda itu merepresentasikan ya, betul, mengandung bahan yang makanan berbeda. jenis gizi yang berbeda juga, sehingga nanti cukup kebutuhan gizinya. Ya, wah luar biasa sekali Bunda, terima kasih banyak informasinya. Saya jadi banyak belajar nih tentang kesehatan dan gizi anak. Nah, itulah tadi perbincangan kita bersama Ibunda Nur Fadilah. Terima kasih Ibunda sudah share banyak ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman di rumah dapat mengambil ilmu yang bermanfaat. Amin. Terus ikuti channel Pesona Guru, wujudkan guru mempesona. Kita akan terus mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Zahra, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.